dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Beberapa perkara saya pelajari dari teks ini. Yang pertama adalah surat ini dikatakan dari Paulus. Jadi Paulus adalah pengirimnya. Dilanjutkan Paulus adalah seorang rasul dikatakan di sana. Tetapi seorang rasul bukan karena manusia. Tujuannya menjadi rasul bukan karena manusia, dan juga bukan oleh seorang manusia, ataupun maksudnya bukan manusia yang menjadikannya rasul. Lalu dijelaskan melainkan oleh Yesus Kristus. Dialah yang telah menjadikan Paulus sebagai rasul dan Allah sebagai Bapa. Paulus memanggil Allah sebagai Bapa, yaitu Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan message ini adalah message penting di dalam Injil, kabar baik bahwa Yesus tidak hanya disalibkan bagi dosa-dosa manusia dan mati dan dikuburkan, tetapi yang penting sekali adalah kuburannya kosong dan Dia sudah bangkit kembali. Allah Bapa lah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Kemudian di ayat ini dilanjutkan, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Maka Paulus menulis surat ini, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Mereka sama-sama mengetahui keadaan tentang Galatia yang menghadapi satu cabaran, tantangan-tantangan di dalam iman karena ada guru-guru palsu yang kemudian kita boleh baca di dalam teks-teks yang seterusnya, bahwa guru-guru palsu ini mengatakan bahwa mereka yang percaya, mereka yang di luar Yahudi harus mengikuti hukum-hukum Taurat, upacara-upacara seperti orang Yahudi, barulah mereka benar-benar menjadi pengikut Kristen yang sejati. Apakah benar demikian? Paulus menyangkal hal ini, bahwa kita menjadi Kristen oleh karena iman dan bukan sebaliknya oleh karena mematuhi peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum seperti yang termaktub di dalam hukum Taurat. Bukan bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi bagi orang-orang yang bukan berada di dalam hukum Taurat, mereka tidak harus menjadi hamba kepada hukum Taurat, karena yang diberitakan di sini adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan seterusnya dikatakan di sana pada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi surat ini dari Paulus dan orang-orang yang bersama dengan dia, orang-orang seiman, ditujukan kepada orang-orang Galatia. Dikatakan di sana ayat ketiga, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dilanjutkan lagi, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, yaitu Yesus, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Rupa-rupanya dunia sekarang ini adalah dunia yang jahat. Kalau kita memikirkan ini adalah dunia yang baik, maka kita salah. Karena di sini dikatakan firman Tuhan yang benar tidak berubah, mengatakan dunia ini makin jahat. Jadi Yesus melepaskan kita dari dunia ini, dunia yang jahat. Dan
Itu adalah kehendak Allah dan Bapa kita, supaya kita boleh diselamatkan daripada dunia yang jahat ini, supaya kita boleh diselamatkan dari dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Dan itu adalah kehendak Allah, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Benar. Amin. Demikianlah. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.